sudah makan ya? Ya. Sekarang sudah siap belajar? Ya. Nah, silakan bukunya dimakan dulu belum. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Sebelumnya kita perkenal dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ilham. Kalian bisa memanggil saya Pak Ilham. Nah, terus kalian jawab dulu, mau kenalan sama kalian. Yang pertama dari sini, nama siapa? Siapa? Asifa. Terus ini Adina. Terus Jadi sebenarnya Arya, Nova, Julia, belakangnya Wawan, Wawan, oke. Nama, iya. Nah, kalian tahu ya kita akan belajar kali ini? Oke, jadi ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan yang nanti ada dan kehidupan. Tapi sebelum itu, untuk supaya kalian bisa semangat sebelum belajar, ini tanggal 10 November hari apa? Berarti hari pahlawan. Kalian sudah diajar oleh guru kalian belum ya tentang pahlawan namanya Bung Tomo? Nah, jadi itu bagian dari sejarah kenapa kok tanggal 10 November itu diperingati sebagai hari pahlawan. Jadi dulu ada pahlawan namanya Bung Tomo atau Pak Sutomo itu tahun 1945 pertempuran bersama melawan penjajah di Surabaya di Jawa Timur. Nah, itu karena perjuangan beliau bersama para pemuda itu, beliau menyerahkan untuk semangat. Beliau mengatakan Allahu Akbar, merdeka atau mati. Jadi beliau mengatakan itu. Nah, terus ini diperingati sebagai hari pahlawan. Nah, oleh karena itu, karena pahlawan itu semangat terus, dia maju melawan penjajah, tidak mau kalah. Mari kita bersama-sama nyanyi Maju Tak Kental. Kan diri semuanya. Ini karena CD-nya beda besar, jadi mohon maaf ya. Pak Bapak pakai laptopnya. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak bisa mati ya? Cita kita membela yang benar. Enggak kayak tadi namanya. Bapak orang ngece ya. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Nah, tapi kan kita bicara soal
Nah sekarang kewajiban. Jadi sebelum kalian bisa ini orang melaksanakan kewajiban itu apa? Ketika disuruh berarti harus mau digunakan, jangan terus dari belakang di kancane, jangan ya. Itu berarti kalian tidak melaksanakan ya. Nanti malah sampai rumah di pikiran itu bisa jadi. Nah ini contohnya ya, selainnya anak memiliki kewajiban menjaga kebersihan pakaian lingkungan. Nah selain kayak membantu dua orang tua, itu juga harus bersikap jujur ya. Ketika ditanya habis ngapain, misal ini yang belakang tuh coba kawan. Nah misalkan Wawan habis bermain sama ini sama Rama, bermain sama Rama di sungai belakang sore-sore itu jam 4. Nah misalkan ini misalkan. Nah terus Wawan pulang ke rumahnya, ditanya ibunya, Wawan dari di mau? Ya malah Wawan bilang habis ke rumahnya Rama mengerjakan matematika. Nah itu kan bohong ya. Ya boleh itu kalau orang tuanya percaya aman-aman aja. Ya kalau tiba-tiba orang tuanya kenal sama orang tuanya apa? Itu berarti anaknya dengan di rumah saya. Duh, katanya bilang kok enggak. Nanti sampai rumah dicuci. Dikira nggak pusing kan? Ya itu juga nggak boleh. Jadi nanti kalau jujur kan berarti orang tuanya ini percaya. Oh iya, berarti kan kalau habis ini kan jadi kalau tapi ya atau kalau habis ini ya. Kemudian menghormati orang tua dan guru. Nah ini juga sama ya kayak tadi ya. Ada guru disapa Bu, Pak, ajeng temu di ya gitu. Di depan lewat atau kebetulan yang rumahnya sama deh nggak, yang rumahnya dekat di rumahnya dia deh. Ada kan berarti pas ketemu di rumah pas libur dari minggu bermain disapa, pakai motor lewat. Itu bagian dari kewajiban. Nah kemudian pentingnya menaati norma hak dan kewajiban. Jika semua orang menaati norma dan menjalankan hak serta kewajibannya, maka masyarakat akan lebih tertib dan harmonis. Nah jadi kalau kalian melaksanakan kewajiban, kemudian kalian mendapatkan hak, itu bagian dari kehidupan yang harmonis. Jadi kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban, maka nanti damai gitu. Ya enggak ada istilahnya diseneni terus begini enggak ada. Jadi aman-aman aja. Damai ya bersama. Ya kan dengan orang tua atau enggak nas atau enggak di rumah. Ini enggak terus diseneni, ditukari itu ya. Itu jadi harmonis. Terus tidak ada pelanggaran hukum dan konflik sosial. Nah ini misalkan kalian nanti sudah dewasa gitu ya, sudah dewasa, sudah kerja. Ya ini cita-citanya mana? Cita-citanya apa? Kamu mau apa? Cita-cita pengen jadi apa nanti kalau sudah bisa? Masinis. Nah terus yang belakangnya kamu ingin jadi apa? Belum tahu. Nah itu, jadi misalkan tadi yang masinis kan jadi pengen jadi masinis. Nah, dia aturannya di kereta itu kalau nanti sudah sampai di perlintasan rel, nanti harus menghubungi penjaganya biar nanti yang pada lewat palanya ditutup. Nah, dia enggak menghubungi. Nah, biasanya kan dia tahu palanya masih terbuka. Akhirnya nabrak. Nah, dia kan yang salah gitu. Harus tangkap polisi, hukum. Nah, itu dia melanggar hukum, melanggar tata tertib seperti masinis. Jadi selain dia membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan orang lain yang lewat. Nah, itu jadi bahaya, jangan karena kan aman-aman aja.
mungkin nggak ada masalah kan, tidak tulis sip. Nah ini selanjutnya hubungan hormat dengan Pancasila. Nah tahu Pancasila? Sebelumnya sudah diajarkan di kan? Nah ini ya. Nah ini Pancasila. Pancasila dia berapa sila? Yang pertama apa? Yang kelima? Yang kelima? Yang kelima? Iya benar. Tadi dengan Jawa kemanusiaan kan yang kedua salah. Nah ini, jadi Pancasila itu kan dasar negara. Jadi kalau semua orang se-Indonesia, biasanya anak-anak yang dewasa, yang bapak-bapak, yang ibu, kalau sebagai warga Indonesia percaya Pancasila, hidupnya aman. Pernah lihat benar ini teroris gitu, pernah dengar nggak berita kayak gitu? Tapi dia bawa bom, jadi misalkan sekolah berbom, kantor berbom, pernah dengar? Kalau yang saya nonton itu tahu, ya tahu ya. Nah itu karena pelakunya dia tidak percaya Pancasila, jadi tidak boh urusan boh ngomongnya agak rokok, boh ngomong iya, ya tak bom. Nah itu kan tidak baik ya, malah membunuh orang lain, ya kan? Ya kan? Nah terus hubungannya apa sih Pak dengan norma tadi? Nah norma dalam kehidupan bermasyarakat memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Tiap norma mencerminkan sila-sila dalam Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah bahkan contohnya sila pertama apa tadi? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah tadi dihubungi dengan norma agama. Jadi kalian harus percaya, saya sebagai warga negara Indonesia, saya punya Tuhan. Agama saya Islam. Maka saya harus melaksanakan kewajiban kalian apa? Sebagai agama Islam? Terus lagi haji, puasa ya, terus sama lagi zakat. Ya kan ini kalau sudah memenuhi syarat, jadi nanti kalau berempat sholat lima waktu ya. Ada yang belum sholat lima waktu? Yang maksudnya dulu nggak sholat itu ada yang pernah sholat terus ya. Kalau subuh sekarang jam 4 ya, tadi ini jam 5 ini kayak waktunya udah habis. Jadi ya kalau sekarang yang tahu ini ya bulan Desember subuh jam 4 jam 5 tuh udah waktunya udah. Nah kalau mereka anak-anak nggak masalah, tapi kalau sudah dewasa, sudah sunat ya yang laki-laki, tapi yang perempuan juga ya sudah gitu ya, dia sudah lagi. Nah, itu berarti kalian harus melaksanakan kewajiban. Nah tindaknya apa? Mendapatkan apa? Tapi nanti khusus itu pas sudah meninggal ya sekarang. Jadi tetap dilaksanakan kewajiban, nanti pahalanya pas sudah meninggal. Selamat. Nah, sampai sekarang ada yang menanyakan? Belum. Tadi apakah sudah paham? Coba tadi ada apa saja? Norma ada berapa? Apa saja? Hukum, kesehatan, terus oke bagus. Nah sekarang kita masuk yang tadi Bapak bilang cerita ya. Ini akan coba bagikan. Ini kita masuk ke kesimpulannya. Ini yang terakhir. Nah, setiap masyarakat memiliki aturan yang harus diikuti agar tercipta ketertiban dan keadilan. Tetapi yang kalian kerjakan tadi ada kewajiban. Tapi ada yang susah. Ya namanya juga belajar nanti berproses gitu ya. Yang merasa kesulitan kayak antara hak dan kewajiban yang kembali di masyarakat bagaimana, di sekolah bagaimana, gitu ya.
Kemudian aturan ini disebut normal dan berfungsi untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Jadi norma ya tadi ada aturan, misalkan memakai seragam saat berangkat ke sekolah, kemudian membersihkan lantai yang kotor kayak gitu. Kemudian setiap individu memiliki hak dan waktu yang harus dipenuhi. Jadi ketika kalian sudah mengerjakan kewajiban, maka kalian akan mendapatkan hak sebagai tinggal balinya. Kemudian norma dalam masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Tadi norma sila pertama Pancasila Indonesia itu sama sejalan bareng dengan norma agama. Jadi kalian harus percaya dan melaksanakan ibadah beserta dengan sila-sila berikutnya sama, ada kesopanan, ada kesusilaan, dan juga hukum. Baik, di memasuki akhir pembelajaran kita pada hari ini, terima kasih, sampai jumpa dengan kalimat menaati norma yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian dapat hidup dalam keteraturan, saling menghormati, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi ketika kalian sudah melaksanakan kewajiban, kalian akan mendapatkan hak. Dan kalian sudah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak, maka kalian sudah melaksanakan norma, melaksanakan aturan, berarti nanti kalian mendapatkan kewajiban dan hak. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Kalau sudah, berarti pembelajaran kita selesai. Kemudian alat tulisnya dipasang data. Baik, sudah semuanya? Baik, sudah? Baik, kalau sudah, mari kita berdoa. Semoga hal yang kita pelajari pada hari ini di pagi kentek nanti dilaksanakan di rumah. Kita akan ya. Berdoa mulai. Kepada anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran pada pagi ini dengan baik, semoga nanti di rumah dapat diterapkan dengan baik ya. Selamat jalan, pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.